Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat pengunjung sidang yang berbahagia, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mensimulasikan sebuah peradilan semu yang akan mengangkat tema tindak pidana pembunuhan. Selanjutnya izinkan saya untuk menceritakan alur perkara pada persidangan kali ini. Yesaya Mandagi selaku terdakwa merupakan pihak yang terlibat dalam kasus pembunuhan Randi Simangunsong, anak dari Felicia Gebri Aurelia, seorang presenter sekaligus aktris di Indonesia. Pada 18 Januari 2023, tepatnya pada pagi hari, terdakwa Yesaya Mandagi diminta tolong oleh Felicia untuk menemani anaknya untuk berenang di suatu kawasan kolam renang dekat dengan lokasi syuting tempat saudara Felicia bekerja, yaitu kolam renang Ubud Cottage Village. Felicia, Yesaya, dan Randi berangkat bersama dari rumah Felicia menuju tempat kolam renang. Saat sedang berenang, saudara Randi bersama Yesaya berenang di kolam kecil atas perintah Felicia. Karena Felicia merasa Randi masih di bawah umur sehingga belum bisa berenang di kolam dalam. Lalu Felicia meninggalkan Randi dan Yesaya untuk menuju lokasi syuting. Setelah melakukan syuting dan hendak menjemput ke kolam renang, Felicia mendapat kabar bahwa Randi sudah mendapat nafas buatan oleh pengunjung di sana yang juga merupakan seorang dokter dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Alhasil, Randi tidak terselamatkan. Felicia melaporkan Yesaya atas dugaan pembunuhan kepada anaknya karena mati tenggelam akibat berenang di kolam renang. Atas perbuatannya tersebut, diselenggarakanlah persidangan untuk membuktikan apakah tindakan terdakwa Yesaya Mandagi merupakan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan oleh dirinya atau tidak. Setelah saya menceritakan alur perkara, ada beberapa hal yang perlu disampaikan sebelum jalannya persidangan. Yang pertama, persidangan akan berlangsung dengan tempo yang sedikit lebih dipercepat dan akan banyak terdengar kalimat seperti pre-memori dan selanjutnya dianggap telah dibacakan. Yang kedua, penundaan agenda sidang akan ditandai dengan tundukkan kepala dan terdakwa dianggap telah hadir di muka persidangan. Yang ketiga, apabila ada perbedaan di antara berkas dan di dalam persidangan, maka yang digunakan adalah yang di dalam persidangan. Maka Bapak Ibu dosen harap memakluminya. Fiat Justitia Ruat Caelo, tegakkan keadilan mesti langit akan runtuh. Akankah Yesaya mengakui seluruh perbuatannya atau justru sebaliknya? Lalu bagaimana putusan majelis hakim dalam persidangan kali ini? Bapak Ibu dosen, selamat menyaksikan. Baik, selanjutnya sebelum persidangan dimulai, saya akan membacakan tata tertib persidangan. Sidang perkara nomor 100/PD/2023/PN Malang. Para penasihat hukum dan penuntut umum diharapkan untuk memasuki ruang sidang. Baik, tata tertib yang pertama. Pada saat majelis hakim memasuki dan keluar ruang sidang, semua orang berdiri untuk menghormati. 2. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, rokok, atau melakukan apapun yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 3. Pengunjung sidang wajib menggunakan pakaian yang rapi dan sopan ketika memasuki ruang sidang. 4. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh petugas untuk menjaga tata tertib wajib dilaksanakan dengan cermat. 5. Pengambilan foto, rekaman suara, ataupun video harus meminta izin terlebih dahulu pada hakim ketua sidang. Dan yang terakhir, siapapun yang hadir di persidangan dan bersikap tidak sesuai dengan tata tertib, serta sudah diberikan peringatan, masih juga tidak menaati tata tertib persidangan, maka atas perintah hakim, ketua sidang yang bersangkutan dapat dikeluarkan dari ruang sidang. Sekian tata tertib untuk sidang hari ini. Para hadirin dimohon untuk memperhatikannya. Terima kasih.
Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Malang dengan nomor register perkara 100/P/2023 Pengadilan Negeri Malang atas nama terdakwa Yasaya Mandagi segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum sidang dimulai, perlu majelis sampaikan kepada penuntut umum, penasihat hukum serta pengunjung sidang untuk mengikuti tata tertib yang tadi dibacakan tadi. Kemudian, sesuai dengan SEMA nomor 17 tahun 2019, majelis akan menyampaikan pernyataan perilaku anti gratifikasi. Perlu majelis sampaikan kepada penuntut umum, penasihat hukum serta pengunjung sidang, tolong bantu kami, warga Pengadilan Negeri Malang untuk berperilaku bersih dengan cara tidak menghubungi seluruh warga Pengadilan Negeri Malang untuk menerima tip, sogokan, suap, pemberian atau janji dalam bentuk apapun juga. Dan apabila ada yang mengatasnamakan kami, agar segera melaporkan ke KPK, Bawaslu Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tinggi Malang, dan Ketua Pengadilan Negeri Malang. Untuk nomor telepon dapat dihubungi, dapat dilihat di depan pintu persidangan. Atau perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Panitia pengganti, benar ingin berbicara pada hari ini? Benar, Ketua Majelis? Baik, panitia pengganti dan kantor membuat berita acara persidangan hingga putusan akhir. Dapat dimengerti ya? Bisa dimengerti, Ketua Majelis? Baik, penuntut umum sudah sehat dan siap untuk mengikuti persidangan? Saya dari siap, Ketua Majelis. Terdakwa sudah berada di pengadilan? Sudah, Ketua Majelis. Baik, silakan bisa kembali ke ruangan berkas ya. Baik, Ketua Majelis. Penasihat hukum, sehat dan siap? Saya dan siap yang mulia. Baik, bisa juga ke kamar berkas ya. Baik yang mulia. Panitia pengganti dan ruangan dewan sudah siap? Saya dan siap, Ketua Majelis. Sebelum sidang dimulai berdasarkan SK Barilum tahun 2018, kami Majelis Hakim sudah menyusun court calendar dalam perkara ini. Penuntut umum, penasihat hukum, tolong maju ke depan untuk saja. Kami Majelis Hakim menghimbau kepada seluruh peserta sidang dan pers untuk tertib mengikuti jalannya persidangan ini dan tidak mengaktifkan segala bentuk alat komunikasi. Dan bagi rekan media dan pers, jika ingin meliput gambar dan video diperbolehkan, namun harap mematikan lampu gelapnya. Sidang Pengadilan Negeri Malang yang sudah mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 100/P/2023 Malang atas diri terdakwa Yasaya Mandagi pada tanggal 26 Mei 2023 bertempat di ruang sidang utama dengan ini dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum, kalau hadapkan terdakwa dalam ruang persidangan. Tugas terhadap terdakwa dalam keadaan bebas. Baik, Pak. Agung hadir. Masih tugas. Silakan duduk terdakwa. Terdakwa bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar ya? Bisa ya, Mulia. Baik, hari ini saya ada siapa untuk mengikuti persidangan? Saya dan siap yang mulia. Terdakwa sudah sejak kapan ditahan? 21 Februari 2023 mulia. Baik, kalian majelis akan memeriksa identitas terdakwa melalui jawab dengan lantang ya. Nama, Yasaya Mandagi, tempat tanggal lahir, Malang, 10 Januari 1960. alamat, Jalan Belimbing Indah nomor 32, Pulau Ijen, Kecamatan Belimbing, Kota Malang, Jawa Timur. jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan ras swasta, benar ya? Benar yang mulia. Baik, berdasarkan pasal 56 KUHP, karena saudara diancam pidana sampai dengan 20 tahun penjara, maka saudara berhak untuk mendapatkan bantuan hukum. Benar, ini penasihat hukum saudara. Benar yang mulia. Baik, penasihat hukum saya akan maju ke meja majelis hakim untuk memperlihatkan soal kuasa khusus berita acara sumpah advokat dan kartu advokatnya. Dan penuntut umum mohon maju ke depan untuk memeriksa juga. Baik yang mulia. Baik, selamat. Berdasarkan SEMA nomor 6
6 tahun 1994 surat kuasa khusus dari penasihat hukum telah memenuhi unsur-unsur keputusannya. Agenda sidang kita pada hari ini adalah pembacaan dakwah dari penuntut umum. Sebelumnya apakah terdakwa sudah menerima surat dakwaan beserta salinannya? Sudah yang mulia. Benar begitu penasihat hukum? Benar yang mulia. Baik, majelis ingatkan pada terdakwa untuk memahami jalannya persidangan ini. Kalau bisa saudara juga mencatat apa yang saudara lihat dan dengar karena ini mencakup masa depan saudara. Dapat dimengerti? Dapat dimengerti yang mulia. Baik, penuntut umum silakan dibacakan dakwaannya. Baik, Pak Majelis. Kejaksaan Negeri Malang untuk keadilan. Majelis Hakim yang mulia, penasihat hukum yang kami hormati, sidang yang kami muliakan. Surat dakwaan dengan nomor registrasi perkara 100/B/2023 Malang, identitas terdakwa dianggap telah dibacakan. Penanganan seterusnya dianggap telah dibacakan. Bahwa terdakwa Yesaya pada hari Sabtu 18 Januari 2023 sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di kolam renang Ubud Cottage Village yang berada di Jalan Sigura-Gura atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang berdasarkan pasal 84 ayat 1 KUHP. Pengadilan Negeri Malang berwenang mengadili karena dengan sengaja melakukan pembunuhan yang direncanakan sebelumnya terhadap seorang anak yang bernama Randy yang berumur 4 tahun. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang dianggap telah dibacakan dengan dakwaan adalah sebagai berikut. Dakwaan pertama primer, perbuatan terdakwa merupakan perbuatan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dakwaan kedua subsidiar, perbuatan terdakwa merupakan perbuatan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Dakwaan ketiga lebih subsidiar, perbuatan terdakwa merupakan perbuatan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan mati. Sekian, Pak Majelis. Terima kasih. Terdakwa mengerti dengan dakwaannya. Dapat dimengerti yang mulia. Baik, saudara penasihat hukum sudah siap dengan nota pembelaan? Sudah yang mulia, kami juga izin membagikan salinannya di akhir persidangan. Silakan dibaca. Nota keberatan penasihat hukum terdakwa Dormion Alipando Leges Runquam Moriunto. Hukum terkadang tidur, tetapi hukum tidak pernah mati. Majelis hakim yang kami hormati dan saudara penuntut umum, inti dari nota keberatan kami 1. Surat dakwaan penuntut umum tidak cermat bahwa berdasarkan BAP sudah jelas jika terdakwa dan korban mengalami perdebatan terlebih dahulu sebelumnya hingga pindah ke kolam renang dalam. Hal ini dikarenakan terdakwa paham betul akan bahayanya jika pindah ke kolam renang dalam. Namun, penuntut umum menghilangkan fakta tersebut di dalam surat dakwaan yang akan menciderai pasal 24 ayat 1 UUD 1945. Bahwa penuntut umum sudah sangat jelas tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan. Oleh karena itu, yang mulia majelis hakim penting untuk memastikan bahwa proses hukum dilaksanakan dengan tepat dan bahwa dakwaan yang dibuat mencerminkan secara akurat fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan. 2. Adanya pelanggaran prosedur dalam pemeriksaan penyidikan. Pertama, bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 166 KUHP, yakni pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi. Menunjukkan selama memeriksa saksi baik hakim, jaksa penuntut umum, penasihat hukum maupun terdakwa tidak boleh mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat dan mengarahkan saksi untuk memberikan jawaban tertentu. Kemudian berdasarkan pasal 117 KUHP disebutkan bahwa keterangan terdakwa dan atau saksi kepada penyidik diberikan semestinya tanpa tekanan dari siapapun dan dengan bentuk apapun. Kedua, bahwa penasihat hukum terdakwa menemukan bahwa pada saat proses pemeriksaan keterangan terdakwa kerap kali mendapatkan tekanan dari penyidik. Lebih lanjut, dalam proses penyidikan, penyidik turut mengintimidasi terdakwa dan hampir memberikan kekerasan fisik kepada terdakwa agar ia mengakui serta mendukung perbuatan yang ada dalam skenario penyidik. Ketiga, bahwa penasihat hukum terdakwa menemukan bahwa pada saat proses pemeriksaan keterangan saksi terhadap saksi 2 Farahia, saksi yang bersangkutan kerap kali mendapatkan tekanan dan pengiringan jawaban agar keterangan yang diberikan oleh saksi 2 Farahia mendukung fakta yang diuraikan oleh penyidik. Atas pernyataan tersebut, kami memohon agar majelis hakim untuk memutus dengan amar sebagai berikut. Menyatakan nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Yesaya Mandagi diterima. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum
batal demi hukum. 3. Menyatakan akwo tidak diperiksa lebih lanjut. 4. Membebankan biaya perkara kepada negara. Namun apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Ex equo et bono, ex merito justitiae. Hormat kami tim penasihat hukum terdakwa. Terima kasih yang mulia. Semua apakah ada pendapat? Kami akan mengajukan pendapat atas pendapat penasihat hukum setelah majelis, tapi kami memerlukan waktu 7 hari. Baik, penasihat hukum apakah keberatan 7 hari? Tidak yang mulia. Baik, panitera 7 hari dari sekarang tanggal berapa? Jumat 2 Juni 2023 kata majelis. Baik, nah ini sidang ditunda selama 7 hari dan akan dilakukan kembali pada hari Jumat 2 Juni 2023 dengan agenda pembacaan tanggapan penuntut umum terhadap nota keberatan. Nah ini sidang ditunda. Pre-memori. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara 100 dan seterusnya atas diri terdakwa SM Mandagi dengan ini dibuka dan akan terbuka untuk umum. Silakan dulu terdakwa. Selamat pagi, sehat dan siap untuk berjalan sidang. Saya dan siap yang mulia. Selamat datang tahanan apakah mendapatkan perlakuan yang baik? Cukup baik yang mulia. Kita sendiri kita pada hari ini akan membaca pendapat penuntut umum sudah siap. Siap ketua majelis, kami juga izin membaca sebenarnya. Baik, silakan dibacakan. Baik ketua majelis. Tanggapan atas eksepsi dari penasihat hukum atas nama terdakwa Yesaya Mandagi nomor register 100 dan seterusnya. Mohon izin kami akan membacakan inti poin tanggapan pokok dari kami. Kemudian sesuainya dianggap dari dan patut dijawab eksepsi tersebut. Inti dari poin tanggapan pokok yang pertama adalah tim penasihat hukum terdakwa menyatakan surat dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap. Bahwa menurut penuntut umum terdakwa Yesaya seharusnya tetap tidak menghiraukan permintaan dari korban Randy mengingat terdakwa Yesaya memiliki kuasa lebih besar sebagai orang dewasa. Oleh karena itu, menurut kami, keterangan terdakwa Yesaya yang menyampaikan bahwa terdakwa Yesaya telah memberikan peringatan kepada korban Randy tidak merupakan fakta kejadian yang berhubungan dengan tindak pidana yang didakwakan, sehingga tidak perlu dimasukkan dalam surat dakwaan. Kemudian inti poin tanggapan yang kedua adalah tim penasihat hukum terdakwa menyatakan adanya pelanggaran dalam proses pemeriksaan. Penasihat hukum menyebutkan bahwa saksi Dua Faria telah mendapatkan tekanan dan dipojokkan dalam memberikan keterangan akan sesuatu yang tidak diketahuinya. Namun dalam praktiknya, saksi memiliki hak untuk menyampaikan keterangan yang berbeda saat persidangan apabila keterangan saat penyidikan disampaikan dalam perkataan. Permintaan surat dakwaan batal demi hukum yang diajukan oleh penasihat hukum seharusnya tidak dapat dikabulkan mengingat pemeriksaan saksi Dua Faria merupakan kewenangan penyidik. Oleh karena itu, pemeriksaan penyidikan terdakwa tetap dianggap sah dan tidak cacat hukum. Selain itu, surat dakwaan harus tetap diterima. Hormat kami, dasar penuntut umum. Terima kasih, Bapak Majelis. Terdakwa dan penasihat hukum apakah dapat dipahami pendapat dari penuntut umum? Paham yang mulia. Paham ya mulia. Baik, terima kasih. Berikutnya majelis akan menjatuhkan putusan selah. Majelis memerlukan waktu selama 7 hari. Dengan demikian sidang ditunda selama 7 hari dan akan dilanjutkan kembali pada hari Jumat 9 Juni 2023 dengan agenda sidang pembacaan putusan selah. Dengan ini sidang ditunda. Pre-memori. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara 100 dan seterusnya atas diri terdakwa SM Mandagi dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi terdakwa, selamat duduk. Apakah dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan? Saya dan siap yang mulia. Baik, selamat dalam tahanan apakah terdakwa mendapatkan perlakuan yang baik? Cukup baik yang mulia. Agenda sidang kita pada hari ini adalah membaca putusan dari majelis hakim. Semuanya harus diperhatikan ya. Putusan selah nomor 100 garing pit B dari 2023 garing Pn Malang demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan selah sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Identitas terdakwa dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa berikut pertimbangan atas keberatan dan tanggapan atas keberatan. Menimbang bahwa alasan keberatan atas eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum adalah penuntut umum menghilangkan fakta bahwa terdakwa Yesaya Mandagi telah berulang kali memberikan peringatan kepada korban Randy tentang risiko berenang di kolam dalam, surat dakwaan nomor 100 dan seterusnya, sehingga dakwaan akwo tidak memiliki unsur dakwaan yang jelas dan lengkap, sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 KUHP, dakwaan batal demi hukum. Menimbang bahwa terhadap dalil keberatan atas eksepsi tersebut, penuntut umum menanggapi bahwa perbuatan terdakwa Yesaya Mandagi yang memberikan peringatan kepada korban Randy tidak memiliki korelasi terhadap fakta dan dengan tindak pidana yang didakwakan, sebab Yesaya Mandagi seharusnya tetap tidak mengetahui dampak dan akibat akan perbuatan yang dibuatnya, serta memiliki pengetahuan yang terbatas akan kesehatan. Menimbang atas keberatan penasihat hukum terdakwa mengenai eksepsi of libel, majelis hakim tidak sependapat dengan penasihat hukum karena surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum sudah sesuai dengan pasal 143 ayat 2 KUHP, di mana sudah diuraikan dengan cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwaan dengan menyebut tempat dan waktu tindak pidana dilakukan, sehingga keberatan tim penasihat hukum terdakwa mengenai surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima. Menimbang
bahwa mengenai materi pokok terkait keberatan atau eksepsi surat dakwaan tidak dapat diterima. Oleh karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mengatur secara komprehensif mengenai penyebab-penyebab suatu dakwaan tidak dapat diterima, maka majelis hakim akan mengalih kaidah-kaidah hukum acara pidana, doktrinal dan melalui jurisprudensi yang ada. Menimbang bahwa merujuk pada doktrin tersebut, majelis hakim memandang perlu untuk melakukan penafsiran secara argumentum per analogium, sebab meskipun keberatan eksepsi yang digunakan oleh terdakwa Yesaya Mandagi tidak dijelaskan, tetapi majelis hakim berpendapat bahwa secara analogi, keberatan atau eksepsi aquo memiliki natur yang sama dengan jenis eksepsi dakwaan yang tidak dapat diterima terkait pelanggaran prosedur pemeriksaan dalam proses peradilan pidana, yang pada intinya adalah untuk melindungi hak-hak tersangka dan atau terdakwa selama proses peradilan pidana. Menimbang bahwa majelis hakim sependapat dengan penuntut umum bahwa dalam hal penyidik melakukan tekanan terhadap terdakwa Yesaya ataupun saksi dua para saat pemeriksa tidaklah berdampak pada surat dakwaan. Hal ini dibuktikan dengan tidak ditemukannya pasal dalam KUHP yang menyatakan bahwa surat dakwaan batal demi hukum karena adanya tekanan dari penyidik dan pemeriksaan saksi atau tersangka. Sehingga materi nota keberatan penasihat hukum terdakwa terkait adanya pelanggaran dalam proses pemeriksaan, sehingga keberatan tim penasihat hukum terdakwa mengenai adanya pelanggaran dalam proses pemeriksaan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka keberatan tim penasihat hukum terdakwa harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan. Memperhatikan pasal 156 ayat 1 dan 2 KUHP serta undang-undang lain yang bersangkutan. Mengadili 1. Menerima surat dakwaan dan tanggapan penuntut umum atas nota keberatan penasihat hukum terdakwa. 2. Menyatakan menolak keberatan penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. Ketiga, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 100 dan seterusnya, menanggungkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang pada hari Senin 5 Juli 2023 oleh saya Marvin yang Dede SHMH, Ketua Hakim Ketua di kantor Jeremy Wijaya Srait SHMH dan Michael Rainer Ferrarino SHMH, majelis sebagai hakim anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat 9 Juli 2023 dengan dibantu oleh panitera pengganti serta dihadiri oleh penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Malang dan terdakwa yang didampingi oleh penuntut umum. Penuntut umum dapat dipahami tulisannya? Oh, betul, Miris. Baik, terdakwa dan penasihat hukum bagaimana? Yang mulia. Baik, kita lanjutkan lagi dari persidangan selanjutnya adalah pemeriksaan saksi dan ahli dari penuntut umum. Penuntut umum apakah sudah siap saksi dan ahlinya? Kami memerlukan waktu 7 hari untuk mempersiapkan saksi dan ahli, betul, Miris. Baik, penasihat hukum apakah keberatan 7 hari? Tidak yang mulia. Baik, panitera 7 hari sekarang tanggal berapa ya? Jumat 16 Juni 2023 ketemu Majelis. Baik, agenda selanjutnya adalah pemeriksaan alat bukti oleh penuntut umum. Majelis hakim himbau kepada penuntut umum maupun penasihat hukum berdasarkan SEMA nomor 2 tahun 1985 tentang penyeleksian saksi. Saudara dapat menghadirkan saksi yang dianggap perlu. Namun perlu dijelaskan terlebih dahulu keterangan apa yang akan diberikan agar tidak memberikan keterangan yang sama. Dan penuntut umum tolong pastikan terdakwa tetap ditahan. Baik, betul, Miris. Dengan ini sidang ditunda. Premier Mori. Sidang lanjutan dengan nomor perkara 100 dan seterusnya atas diri terdakwa Yesaya Mandagi dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Silakan duduk, terdakwa. Saudara terdakwa sudah sehat dan siap untuk menjalani sidang ya? Saya dan siap yang mulia. Baik, agenda kita pada hari ini adalah pemeriksaan saksi dan ahli dari penuntut umum. Penuntut umum berapa saksi dan ahli yang akan dihadirkan? 2 orang saksi dan 1 orang ahli, betul, Miris. Baik, kalau begitu mana saksi dan ahlinya? 1 saksi Felicia dan 1 ahli forensik sudah lengkap. 1 saksi lagi Farah sedang dalam perjalanan, perkiraan sebentar lagi sampai, betul, Miris. Baik, tapi tolong pastikan bahwa saksi Farahiyah hadir tepat waktu ya. Baik, betul, Miris. Kita lakukan pemeriksaan terhadap saksi Felicia, lalu saksi Farahiyah, dan terakhir ahli forensik. Kepada saudara ahli forensik, dipersilakan untuk ke ruangan persidangan terlebih dahulu. Baik, saudara terdakwa mohon untuk duduk di samping penasihat hukum terlebih dahulu. Baik yang mulia. Petugas, tolong hadirkan saksi Felicia dalam persidangan. Baik, betul, Miris. Saksi hadir, Komunis. Terima kasih petugas. Saksi boleh tolong maju ke depan untuk menyerahkan identitas terlebih dahulu. Saksi Felicia, apakah ini dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan? Puji Tuhan, sehat dan siap yang mulia. Apakah saksi memiliki hubungan saudara, semeda, dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Namun saya cukup dekat dengan dia. Apa hubungannya? Pacar yang mulia. Baik, kalau begitu berdasarkan pasal 160 ayat 2, majelis akan memeriksa identitas saksi terlebih dahulu. Nama lengkap saudara, Felicia Gabriel dan dia. alamat rumahnya, Jalan Bela nomor 10.
Agama saudara? Kristen. Pekerjaannya sebagai apa? Saya bekerja sebagai pekerja seni. Baik. Berikutnya saksi berdasarkan pasal 160 ayat 3 saksi wajib disumpah terlebih dahulu. Juru sumpah mohon dibantu. Baik, Pak. Silakan letakkan tangan kiri di atas Alkitab dan buat huruf V dengan tangan kanan dan ikuti ucapan, demi Tuhan saya bersumpah Demi Tuhan saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya akan menerapkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Terima kasih tugas silakan untuk apa namanya sudah pertanyaan dulu. Baik, jadi majelis tidak ada pertanyaan, penuntut umum silakan bertanya kepada saksi. Baik, terima kasih Tuan Majelis. Selamat siang saudara saksi. Apa hubungan saudari dengan terdakwa dan apa hubungan saksi dengan korban? Terdakwa adalah pacar saya dan korban adalah anak kandung saya. Baik, apakah saudari yang mengenalkan terdakwa kepada korban? Iya, saya mengenalkan diri saya kepada Anda. Baik, kalau begitu boleh tolong diceritakan apa peristiwa yang Anda ketahui pada tanggal 18 Januari 2023 sampai Anda mengetahui bahwa korban telah meninggal dunia. Pada saat itu saya kurang tahu bagaimana kejadian aslinya. Karena pada saat itu saya sedang melakukan syuting di daerah raya dan saya menitipkan Hani kepada ayah saya untuk berenang di Ubud Cottage. Setelah selesai syuting, saya menelpon istri saya untuk menanyakan apakah semuanya di sana baik-baik saja dan apakah saya perlu untuk datang ke sana. Lalu, ya saya menjawab bahwa di sana baik-baik saja dan tidak perlu saya datang ke sana. Tetapi, saya memastikan lagi kepada ayah saya, apakah yakin bahwa saya tidak perlu ke sana? Lalu ya saya tetap menjawab bahwa saya tidak perlu ke sana dan langsung saja pulang. Tetapi, pada saat pulang ke rumah, saya mendapat kabar kalau anak saya sudah diberikan nafas buatan oleh dokter. Pada saat itu, saya langsung menyuruh ayah saya untuk membawa ke rumah sakit terdekat. Namun, pada saat di rumah sakit, meskipun sudah dipindahkan ke rumah sakit yang lain, anak saya Randi tidak dapat diselamatkan. Baik, dari rangkaian kejadian tersebut, apakah saudari saksi merasakan bahwa peristiwa kematian Randy dan ada keterkaitannya dengan terdakwa? Saya tidak dapat menjelaskan. Baik, apakah saksi merasakan bahwa terdapat kejanggalan perilaku dari terdakwa ketika pada saat itu? Saya tidak merasakan kejanggalan, cuman saya merasa curiga karena ya saya tidak memperbolehkan saya untuk datang ke sana. Kalau saya tarik kembali ke belakang, apakah saudari saksi pernah terlibat pertengkaran dengan terdakwa saya akibat dari kehadiran Randy? Adu argumen kadang terjadi, terutama pada saat saya menghubungi mantan suami saya karena anak saya Randy kangen kepada ayahnya. Hal itu yang biasanya memicu ya saya marah pada saya. Baik, terima kasih saudari saksi. Dari kami cukup, Tuan Majelis. Terima kasih penasihat hukum silakan dibuka pertanyaannya. Baik, terima kasih yang mulia. Selamat siang saudara saksi. Apakah Randy memang sering saudara saksi bawa untuk berenang di Ubud Cottage Village? Iya, saya memang sering membawa anak saya Randy untuk berenang. Kenapa saudara memilih kolam renang tersebut pada saat itu? Karena saya memang sering membawa Randy ke sana dan menurut saya kolam di sana cukup bersih. Baik, bagaimana kondisi kolam renang yang saudara saksi lihat saat mengantar? Boleh saudara saksi jelaskan? Pada saat saya mengantar, kondisi kolam cukup sepi, tidak banyak orang yang ada di sana. Dan menurut saya kolam di sana cukup bersih juga. Baik, saudara saksi tadi bilang curiga karena terdakwa tidak mengizinkan saksi datang ke kolam renang. Apakah benar? Benar. Bukankah itu adalah hal yang biasa dilakukan oleh terdakwa sebagai bentuk inisiatif untuk menjaga Randy? Iya. Saksi mohon dijawab. Berarti itu hal yang mencurigakan atau hal yang biasa dan wajar dilakukan oleh terdakwa? Hal itu wajar dilakukan oleh saya, tidak mencurigakan. Tetapi pada saat itu feeling saya nggak enak. Baik, saudara saksi, saya izin bertanya kembali. Berarti biasanya di hari-hari sebelumnya, jika terdakwa melakukan hal serupa, itu tidak mencurigakan, tetapi di hari itu mencurigakan karena feeling dari saksi saja. Benar demikian? Iya benar. Baik, sekarang saya berlanjut menanyakan terkait dengan Randy. Yang mulia, izin menunjukkan bukti tes 1, apakah diizinkan?
Izinkan. Baik saksi, boleh dilihat di layar di depan. Apakah benar foto-foto ini yang diambil sendiri oleh saudara saksi dan diupload di Instagram pribadi saudara saksi? Iya, itu foto yang saya ambil dan saya upload di Instagram. Boleh dijelaskan saksi, apa yang terjadi di foto-foto tersebut? Pada saat itu kondisi anak saya, asmanya itu kambuh, jadi saya perlu bawa ke rumah sakit. Apakah saksi mengetahui bagaimana kondisi kesehatan Randy terakhir? Iya, saya mengetahui kondisi anak saya. Berdasarkan pemeriksaan kami, saudara saksi pernah melakukan medical check up terhadap Randy. Apakah benar? Iya, benar. Yang mulia, apakah diizinkan untuk menampilkan dan memverifikasi medical check up? Izinkan. Selanjutnya, sepengetahuan saksi, apa yang biasa hal yang memicu asma Randy hingga sesak? Biasanya tubuh dan suhu yang terlalu dingin. Berarti saksi sebisa mungkin menghindari hal-hal yang berdebu dan suhu yang terlalu dingin. Iya. Sehingga Randy sampai saat ini tidak pernah sesak nafas lagi. Apakah benar? Benar. Tadi saksi mengatakan bahwa kolam renangnya cukup bersih. Menurut saksi, sebagai ibu korban, apakah keadaan kolam renang yang tidak bersih dapat memicu asma korban kambuh? Tidak. Baik, mohon maaf. Berarti menurut saksi tidak ada debu-debu atau kotoran yang dapat memicu asma korban di kolam renang. Tidak ada. Menurut saya kolam renang di sana cukup bersih. Cukup bersih. Berarti tidak terlalu bersih kan? Bagaimana saksi bisa Yang mulia, memastikan tolong Tertib, tolong tertib. harap Sangat tertib. Sangat tertib. Tidak bisa begitu, Ketua Majelis. Sangat tertib. Saya akan kembali kepada penuntut umum untuk tidak mengintervensi pertanyaan saat penasihat hukum sedang bertanya. Penasihat hukum, saya ingatkan kembali untuk tidak memberikan pertanyaan yang terlalu memojokkan. Dapat dimengerti? Baik, Ketua Majelis. Selamat maju. Baik, dari kami itu bukan. Baik, terima kasih. Berdasarkan pasal 164 ayat 1 KUHP, saudara terdakwa memiliki hak untuk menanggapi keterangan saksi yang telah disampaikan. Apakah terdakwa ada tanggapan? Tidak ada. Baik, dengan demikian pemeriksaan saksi Felicia telah selesai. Saksi silakan maju ke depan untuk mengambil identitasnya kembali dan silakan meninggalkan ruang sidang. Kita lanjutkan pemeriksaan saksi Farahia ya. Menurut umum, apakah saksi Farahia saya hadir? Baik, kalau begitu petugas, tolong hadirkan saksi Farahia di dalam ruang sidangan. Baik, Pak. Terima kasih petugas. Saksi silakan maju ke depan untuk menyatakan identitasnya terlebih dahulu. Assalamualaikum. Silakan dulu. Saksi Farahia, apakah ini dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan? Saya bersedia. Baik, apakah saksi memiliki hubungan saudara, semenjak maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Baik, kami akan memeriksa identitas saksi terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Nama lengkapnya? Para Yadina Rahmati dan mulia. Alamat rumahnya di mana? Saya Jalan Sakura nomor 12. Agamanya? Islam yang mulia. Pekerjaannya sebagai apa? Saya bekerja sebagai dokter umum yang mulia. Baik, berikutnya saksi berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, saksi wajib disumpah terlebih dahulu. Disumpah, mohon dibantu. Silakan. Baik, saya mulai ya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. dan tiada lain dari yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Ada yang bertanya tidak? Ada pertanyaan dulu? Untuk umum, silakan bertanya. Terima kasih Tuan Majelis. Saudara saksi, boleh diceritakan berada di mana Anda pada 18 Januari 2023 dan apakah ada orang lain yang saksi kenal di sana? Pada hari itu saya mengajak anak saya untuk berenang di kolam renang di College Village. Saya tidak mengenal siapa-siapa selain anak saya di sana. Apakah saksi Farahia mengetahui tentang yang terjadi pada hari itu, terutama pada korban Randy? Saya tidak mengetahui betul karena saya tidak melihat secara langsung. Saya hanya mendengar teriakan dokter oleh dia saya. Saya langsung berlari dari kejauhan setelah melihat ada anak kecil yang terkapar di pinggir kolam. Izin Tuan Majelis, kami ingin menampilkan barang bukti rekaman CCTV yang menunjukkan ada keterlibatan saksi dengan terdakwa pada saat kejadian. Baik, diizinkan. Oke, saudara saksi,
apakah yang berada dalam video CCTV tersebut adalah Anda? Iya, itu saya. Apa yang sedang saksi lakukan terhadap korban Randy? Ya, saya kasih CPR karena korban sudah tidak sadarkan diri dan ketika saya cek nadinya lemah. Apakah korban memberikan respon pasca CPR atau ada perubahan kondisi lain? Tidak ada respon dari tadi setelah saya beri kurang lebih 5 kali CPR. Akhirnya saya menelpon ambulan dari rumah sakit yang kami di Malang karena itu yang paling dekat dengan Polan. Baik. Lalu apakah ada kondisi lain yang Anda temukan di korban Randy? Kondisi lain yang saya ingat waktu itu ada bekas cakaran yang merah-merah di lengan kiri atas. Saya tidak tahu itu apa. Terima kasih saudari saksi. Dari kami cukup untuk menulis. Baik, penasihat hukum silakan diajukan pertanyaannya. Baik, yang mulia terima kasih. Menurut keterangan saudara sebelumnya, saudara adalah seorang penuntut umum ya. Tolong jelaskan apakah saat korban diberikan pertolongan pertama korban masih hidup? Korban memang masih hidup, tapi sudah tidak sadarkan diri dan nadinya sangat lemah. Bagaimana perlakuan terdakwa terhadap korban saat saudara datang di kolam renang? Terdakwa terlihat panik meminta pertolongan pada orang sekitar untuk menyelamatkan korban. Baik, menurut saudara, apakah baik terdakwa dan orang sekitar tidak berusaha menyelamatkan korban? Semua orang yang ada di sana, termasuk terdakwa, sangat berusaha untuk menyelamatkan korban. Menurut saudara, apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana secara sadar atau secara khusus ingin membunuh dengan membiarkan dan tidak menyelamatkan korban? Penglihatan saya, terdakwa berusaha untuk menyelamatkan korban. Hal ini dapat dilihat dari usaha yang dilakukan oleh terdakwa. Baik, jadi kami cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Tidak ada pertanyaan. Baik, sudah tutup. Silakan. Saya ingin bertanya kepada saksi. Tadi Anda sudah menjelaskan bahwa kondisi fisik dari korban memar dan bekas cakaran di tubuh ya. Sepenglihatan Anda, kondisi lebam dan bekas cakaran disebabkan oleh apa? Memar dapat saya katakan akibat cengkraman yang begitu kuat. Namun untuk bekas cakaran, saya tidak bisa memberitahu secara pasti. Apakah itu lebam dan bekas cakaran yang masih baru atau sudah lama? Sepenglihatan saya, bekas cakaran dan lebam tersebut masih baru yang mulia. Baik, dari situ betul. Ya, terima kasih. Berdasarkan pasal 194 ayat 1 KUHP, saudara terdakwa memiliki hak untuk menanggapi keterangan saksi yang baru saja disampaikan. Apakah terdakwa ada tanggapan? Ada yang mulia. Silakan. Maksud dan tujuan saya mencengkram itu hanya sebatas agar dia tidak lepas dari genggaman saya yang mulia. Namun karena keadaan kulitnya yang licin sehingga saya harus menggenggam dengan lebih erat. Begitu saja yang mulia. Terima kasih. Dengan demikian pemeriksaan saksi Farahia telah selesai. Saksi silakan maju ke depan untuk mengambil identitas saya, lalu silakan untuk dilakukan permohonan. Kita ada ke pemeriksaan ahli forensik ya. Menurut umum apakah ahli telah hadir? Silakan penulis. Kalau begitu petugas, tolong hadirkan ahli dalam ruang persidangan. Baik, terima kasih petugas. Ali silakan maju ke depan untuk memberikan CV dan identitasnya terlebih dahulu. Silakan duduk. Ahli, apakah di dalam dasar dan siapa untuk persidangan? Saya dan siapa yang mulia? Baik, apakah ahli memiliki hubungan saudara, semedia dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Baik, kami akan memeriksa identitas saksi terlebih dahulu. Silakan. Nama lengkapnya? Kata Wisma semua itu. Tempat tanggal lahir, Jakarta 29 Mei 1989. jenis kelamin laki-laki dan warga negara Indonesia, benar ya? Benar yang mulia. Alamatnya, Jalan Tombro 17A Malang yang mulia. agamanya, Islam. kerjaannya sebagai apa? Dokter forensik di Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Baik, berikut saksi berdasarkan pasal 109 ayat 2 KUHP, saksi wajib disumpah terlebih dahulu. Juru sumpah mau dibantu. Saya mulai ya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya dan tiada lain daripada sebenarnya. dan tidak lain yang sebenarnya. Baik, silakan. Baik, kemudian ada pertanyaan dulu. Silakan. Baik, saudara Ali, apakah saudari mengenal terdakwa? Tidak yang mulia. Apakah dalam memberikan keterangan Anda berada di bawah paksaan? Tidak yang mulia. Baik, apakah saudara Ali benar merupakan seorang ahli kedokteran kaki mendalam forensik? Benar yang mulia. Saya seorang dokter spesialis forensik di Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Bisa tolong jelaskan nggak secara riwayat pendidikan saudara secara singkat? Baik yang mulia. Jadi riwayat pendidikan saya yaitu S1 pendidikan dokter UI, S1 ilmu hukum UB, lalu S2 spesialis forensik UI, dan S3 ilmu kedokteran.
Sebelumnya sudah berapa kali saudara menjadi ahli dalam persidangan? Sudah sekitar 85 kali. Baik, sekarang saya akan masuk ke materi kalian Anda ya. Berdasarkan apa yang ahli temukan dalam pemeriksaan terhadap korban, bisakah ahli memberikan penjelasan secara singkat mengenai visum yang dijadikan alat bukti dalam penuntut umum? Jadi pada pemeriksaan luar, yang pertama terdapat lebam pada tubuh korban, yang kedua terdapat cyanosis atau kebiruan pada kulit, bibir, dan kuku korban, yang ketiga lidah korban didapati menjulur sepanjang waktu yang terlalu padat dan berwarna biru. Ya, lalu pemeriksaan organ dalamnya, yang pertama terdapat darah yang keluar daripada bagian itu lebih gelap dan bergenser, yang kedua terdapat bintik darah di seluruh badan dan seluruh organ dalam diri korban. Yang ketiga terdapat senyawa klorin serta peradangan dan penyempitan di sepanjang saluran pernafasan korban. Yang keempat terdapat air pada organ paru-paru korban. Baik, dari majelis sementara cukup. Untuk umum silakan ajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk majelis. Dari saksi ahli, apakah luka cakar dan luka memar dapat disebabkan oleh adanya kekerasan atau bisa juga karena hal lainnya? Bagaimana kira-kira bentuk kekerasan yang mungkin dilakukan hingga bisa timbul luka tersebut? Mungkin bisa dikaitkan juga dengan hasil visum ekstrapertum yang telah Anda sampaikan. Luka cakar dan memar biasanya menunjukkan kekerasan seperti penekanan dan cengkraman. Hasil visum menunjukkan luka di lengan kiri atas mirip seperti cengkraman, sementara luka cakar terlihat seperti gesekan. Baik, apakah kekerasan yang dilakukan tersebut dapat berujung kepada kematian, khususnya pada seorang anak kecil? Luka memar umumnya tidak menyebabkan kematian, kecuali disertai cedera internal serius. Berdasarkan hasil visum, tidak ada cedera internal pada korban. Baik, kemudian saudara ahli, berdasarkan hasil visum, ditemukan paru-paru korban telah penuh dengan air. Apakah kondisi tersebut mengindikasikan bahwa korban memang meninggal karena tenggelam? Edema paru-paru atau penumpukan cairan dalam jaringan paru-paru terjadi karena cairan masuk ke dalam paru-paru sehingga mengganggu pertukaran gas oksigen di dalamnya. Biasanya memang edema paru ini jadi indikasi orang yang meninggal karena tenggelam. Berapa lama seseorang dapat bertahan untuk bernafas apabila air sudah masuk dalam paru-parunya? Setelah air masuk ke paru-paru, korban biasanya mengalami gagal nafas atau edema paru yang fatal dalam beberapa menit hingga jam, tergantung parah dan penanganan medis. Baik, terima kasih saudara ahli dan kami cukup untuk majelis. Baik, terima kasih untuk umum. Apakah ada pertanyaan dari penasihat hukum? Dari penasihat hukum ada beberapa hal yang ditanyakan yang mulia. Silakan ditanyakan. Baik, terima kasih yang mulia. Selamat pagi Dr. Kato Ismas. Saya ingin menanyakan beberapa hal. Pertama, saudara ahli menyatakan dalam surat keterangannya bahwa terdapat keadaan cyanosis. Apakah benar? Benar. Berdasarkan visum, apakah dapat diketahui penyebab cyanosis pada korban? Berdasarkan hasil analisis saya, hal ini disebabkan oleh hipoksia atau kekurangan oksigen dalam darah. Apa yang menjadi penyebab kekurangan oksigen atau darah tersebut? Apakah dapat diketahui saudara ahli? Edema paru pada korban menunjukkan kemungkinan kematian akibat tenggelam, di mana pasokan oksigen ke paru-paru terhenti menyebabkan cyanosis karena oksigen tidak tersalurkan ke jaringan tubuh. Baik, berarti karena adanya edema paru-paru, jadi saudara ahli menyimpulkan bahwa korban meninggal karena tenggelam. Betul, itu ciri khas dari korban yang meninggal karena tenggelam. Baik, selama pengalaman saudara ahli menjadi dokter forensik dan bersaksi di persidangan, apakah pernah ada tubuh korban yang mengalami edema paru-paru tapi bukan karena tenggelam? Edema paru biasanya disebabkan oleh tenggelam, tapi bisa juga akibat kerusakan paru, gagal jantung, atau gangguan sirkulasi udara. Namun kesimpulan saya tetap pada merujuk kejadian yang umum, yaitu tenggelam. Baik, izin memperjelas. Berarti salah satu penyebab gangguannya adalah sirkulasi. Dengan demikian, jika seorang kesulitan bernapas seperti sesak, itu bisa disebut gangguan sirkulasi dan merupakan kerusakan kapiler paru-paru. Benar demikian saudara ahli? Kesulitan bernafas atau sesak nafas biasanya menjadi gejala dari berbagai kondisi, termasuk gangguan sirkulasi dan kerusakan kapiler paru-paru. Tetapi tidak selalu menunjukkan kondisi tersebut secara langsung. Baik, jika semisal korban ternyata memiliki rekam jejak bahwa bawaan lahirnya adalah asma
dan dia pernah beberapa kali kambuh parah hingga sesak, apakah mungkin etma paru tadi disebabkan oleh hal ini? Kalau ditanya mungkin atau tidak, mungkin saja. Etma paru juga dapat terjadi pada korban serangan asma. Dengan catatan asma tersebut haruslah asma yang parah. Akan tetapi hal ini bukan hal yang umum terjadi pada korban. Baik, dalam keterangan saudara ahli juga menyatakan adanya zat klorin di sepanjang saluran pernapasan. Apakah menurut ahli ini dapat menjadi alergen yang memicu penderita asma? Ya, zat ini memang zat yang dapat memicu korban. Baik, terakhir, apakah mungkin seseorang penderita asma akut yang menghirup zat klorin dapat menyebabkan kematian? Mungkin dengan catatan memiliki asma parah. Baik, dari penasihat hukum cukup yang mulia. Baik, dari anak-anak itu ada pertanyaan? Baik, saudara ahli, di sini saya ingin luruskan kembali ya. Dari keterangan saudara ahli atas pertanyaan dari penuntut umum dan penasihat hukum, apakah kematian korban lebih disebabkan karena ada faktor asfiksia atau penganiayaan yang menyebabkan tenggelam? Dari bukti yang saya dapatkan, penyebab kematian lebih condong ke arah asfiksia daripada penganiayaan. Apabila asfiksia, apakah bisa diketahui melalui visum? Dari waktu kapan korban mengalami asfiksia saat dilakukan penyelundupan kepala? Tidak, yang mulia. Apakah saudara bisa menjelaskan mengenai seorang meninggal akibat ditenggelamkan secara pasca? Menurut forensik, kematian akibat tenggelam dapat dibuktikan dengan kandungan air di dalam paru-paru, bintik merah pada tubuh, dan darah yang lebih encer serta gelap. Pemaksaan dapat dibuktikan dengan luka perlawanan seperti cakaran, memar, atau luka di ujung jari korban. Baik, terima kasih. Pemeriksaan ahli telah selesai. Ahli silakan maju ke depan untuk mengambil identitas terlebih dahulu. Kita akan meninggalkan ruangan. Para terdakwa silakan berduduk kembali ke tengah. Baik, kalau begitu agenda pemeriksaan saksi dan ahli dari penuntut umum telah selesai. Dan agenda selanjutnya adalah pemeriksaan saksi dan ahli dari penasihat hukum. Untuk bagaimana apakah menghadirkan saksi dan ahli? Ya, yang mulia, kami akan menghadirkan 1 orang saksi dan 1 orang ahli pidana. Namun kami membutuhkan waktu paling lama 7 hari yang mulia. Baik, penuntut umum apakah keberatan 7 hari? Tidak keberatan 7 hari, Tuan Majelis. Baik, Panitera, dari sekarang tanggal berapa ya? Hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 Ketua Majelis. Baik, dengan ini sudah ditunda selama 7 hari dan akan bergelar kembali pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2023 dengan agenda sidang pemeriksaan saksi dan ahli dari penasihat hukum. Dengan ini sidang ditunda. Memori. Sidang pengadilan negeri Malang yang sedang mengadili perkara pidana dengan nomor kasus seterusnya dan ini dibuka kita akan terbuka untuk umum. Duduk. Saudara terdakwa, apakah saya ada siap untuk mengikuti persidangan? Saya siap yang mulia. Baik, apakah selama dalam tahanan sudah akan melakukan yang baik? Cukup baik yang mulia. Ini sedang kita pada ini ada pemeriksaan saksi dan ahli dari penasihat hukum. Apakah penasihat hukum berapa saksi dan ahli yang akan dihadirkan? Kami akan hadirkan 1 orang saksi atas nama dia dari 1 orang ahli pidana atas nama Prof. Matilda Amelia yang mulia. Baik, kita lakukan pemeriksaan saksi terlebih dahulu ya. Petugas, kalau ada saksi dalam persidangan, Baik, Tuan Majelis. terdakwa silakan duduk kembali ke satu persatu. Baik, yang mulia. Terima kasih petugas. Saksi tolong maju ke depan untuk menyerahkan dirinya terlebih dahulu. Saksi ini adalah pada saat dan siap untuk mengikuti persidangan. Saya dan siap yang mulia. Baik, apakah saksi memiliki bekas saudara semenjak beberapa kerja dengan terdakwa? Enggak sih, saya cuma sekedar kenal bapak saja. Soalnya saya teman sama pacarnya sih kan. Baik, kalau begitu mari saya akan memeriksa identitas saya terlebih dahulu. Oke, silakan kasih itu. Nama, Usia Aprilia Fatmawati, tempat tanggal lahir, Surabaya 9 April 1992. jenis kelamin perempuan warga negara Indonesia, benar? Benar yang mulia. Alamat, Dan Bumangka awal Selama agama, Islam, pekerjaan. desain. Baik, berikutnya saksi berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP. Saksi wajib disumpah terlebih dahulu. Disumpah mau dibantu? Baik, saudara, silakan berdiri dan ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Dan mau saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Terima kasih, silakan duduk. Terima kasih, juru sumpah.
Jadi yang saya tanya terlebih dahulu. Penasihat hukum silakan dijawab pertanyaannya. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi benar ya saat kejadian berada di kolam renang Ubud Cottage Village? Ya benar. Satu saya ada di ujung kolam. Baik, di kolam renang tersebut siapa saja yang saudara lihat, terkhusus yang saudara kenal? Yang saya kenal di kolam renang hanya Yesaya dan Randy. Saudara melihat Yesaya dan Randy sedang apa? Yesaya dan Randy saat itu sedang berenang di kolam yang dangkal. Setelah itu saudara saksi apakah terus melihat apa yang terjadi di antara Yesaya dan Randy? Enggak sih, saya sempat pergi bentar soalnya waktu itu saya mau beli makanan kan. Aku saya balik, Randy udah gak sadar dan Yesaya di sampingnya udah panik banget. Baik, bagaimana tingkah laku Yesaya yang saudara lihat? Apakah Yesaya mempunyai inisiatif ingin menolong? Yesaya waktu itu udah panik banget sama kaget. Terus dia kayak kelihatan diem aja, tapi dia masih tetap nyari pertolongan kok di sekitar. Baik, dari kami cukup ya, Mbak. Terima kasih. Penuntut umum silakan jawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Ketua Majelis. Saudara saksi, bagaimana kondisi kolam renang Ubud Cottage Village pada saat kejadian? Kolam renang satu cukup sepi ya. Terus di sana ada 2 kolam, satunya kolam dangkal, satunya lagi kolam yang cukup dalam. Baik, terdapat kolam dalam ya. Apakah mungkin anak berumur 4 tahun berenang di kolam dalam? Menurut saya sih enggak ya, apalagi untuk anak umur 4 tahun itu sangat berbahaya, sangat tidak dianjurkan. Baik, apakah ada perbedaan walaupun anak tersebut asma atau tidak terhadap bahaya yang ditimbulkan ketika anak berumur 4 tahun berenang di kolam renang yang dalam? Enggak ada bedanya sih. Saudara lihat korban dan terdakwa berenang. Bagaimana saudara saksi menggambarkan raut duka dan emosional dari terdakwa? Saat ini saya cukup marah dan sudah sempat menolak juga sih. Pada saat korban meminta pindah, apakah terdakwa langsung menyetujui atau tidak? Enggak, biasanya udah menolak berkali-kali, tapi Randy tetap marah. Baik, bagaimana saudara saksi mendengar penolakan oleh terdakwa akan permintaan korban yang menginginkan berenang di kolam dalam? Waktu itu saya lagi ada di telepon sih, jadi saya sempat nengok waktu penolakan. Sepertinya sih biasanya udah berdekat banget ya. Apakah saudara melihat kejadian penyelaman secara langsung atau mungkin ada kejadian lain yang saudara sempat lihat atau dengar? Enggak sih, waktu itu saya sempat pergi, jadi saya waktu udah balik, Randy-nya udah nggak sadar. Jadi saya cuma bantu bawa ke rumah sakit aja. Baik. Apakah terdakwa mencoba meminta tolong kepada yang lain untuk membantu menangani korban yang sudah tidak bernafas? Seingat saya sih enggak. Baik, terima kasih saudara saksi dari kami cukup Ketua Majelis. Terima kasih dari Ketua Majelis. Ada pertanyaan? Ada ketua majelis. Silakan. Baik, saya lanjutkan ya saudara lihat. Pada saat Anda melihat saudara korban sudah terkapar, hal apa yang Anda lakukan melakukan Felicia menghampiri korban? Saat itu saya bingung itu anaknya Felicia atau bukan ya. Jadi saya telepon Felicia dulu buat memastikan. Setelah itu waktu Felicia bilang yes, saya baru bawa ke rumah sakit. Lalu berada di mana saudara pada saat melihat kejadian tersebut? Saya ada di ujung kolam yang mulia. Bisa deskripsikan lebih jelas ujung kolam bagaimana? Karena berdasarkan bukti yang saya lihat melalui CCTV, tidak ada saudara di CCTV tersebut. Saya di ujung kolam seberangnya, jadi dekat dengan titik CCTV. Waktu itu saya habis beli makanan kan, terus waktu udah balik, Randy udah gak sadar dan saya udah panik banget waktu itu. Terus pas saya samperin, Randy udah dikasih nafas buatan sama orang lain. Habis itu saya bantu dia bawa ke rumah sakit. Baik, apakah Anda melihat adanya luka memar pada tubuh korban? Gimana letak posisi yang Anda lihat? Saya ada di sebelah sini yang mulia. Waktu saya udah gendong Randy itu udah ada membarnya sendiri. Saya kurang tahu kenapa ya. Baik, dari saya cukup ketua. Terima kasih. Dalam pasal 94 ayat 1 KUHP terdakwa memiliki hak untuk menanggapi keterangan saksi yang tadi disampaikan. Apakah terdakwa ada tanggapan? Tidak ada yang mulia. Baik, dengan demikian atas saksi lihat telah selesai. Saksi silakan maju ke depan untuk mengambil identitasnya, lalu silakan dilakukan pemeriksaan. Lanjutkan sampai siapa? Penuntut umum. Kami akan menghadirkan ahli pidana yang Baik, tugas menghadirkan ahli pidana pada persidangan. Baik, majelis. Terima kasih petugas. Ahli tolong maju ke depan untuk menyerahkan CV serta identitas terlebih dahulu. Terima kasih. Silakan dulu. Ahli, apakah ahli dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan? Siap dan siap. Boleh. Baik, apakah ahli memiliki hubungan sedara, pemaindah, dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Baik, kami akan memeriksa identitas ahli terlebih dahulu. Silakan. Baik, nama, Matilda Aurelia, Vinyanti Kaya. tempat tanggal lahir,
Jakarta, 8 Agustus 1971. Jenis kelamin perempuan warga negara Indonesia benar? Benar yang mulia. Alamat? Jalan Kepala Sendal. Agama? Buddha. Pekerjaan? Pegawai negeri sipil. Baik, sebelum saksi memberikan kesaksian, dasar pasal 179 ayat 2, majelis hakim akan memberikan sumpah kepada saudara ahli. Apakah saudara sekalian bersedia? Bersedia yang mulia. Baik, juru sumpah, mohon dibantu. Baik. Saudara silakan berdiri dengan tangan merapat kedua telapak tangan di dada sambil mengucapkan bunyi sumpah saksi di pengadilan. Demi Sang Hyang Adi Buddha, Demi Sang Hyang Adi Buddha, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya akan bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. dan tiada lain dari yang sebenarnya. Baik, karena saudara telah mengambil sumpahnya, silakan duduk. Terima kasih. Terima kasih. Jadi anggota majelis ada yang lebih dahulu. Baik, saya ingin bertanya ketua. Kita mulai ya. Saudara Ali boleh ceritakan sedikit tentang riwayat pendidikan saudara? Baik yang mulia, saya merupakan seorang sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, di mana saya menempuh S1 hingga S3 saya di sana. Sudah berapa kali Prof. Matilda memberikan keterangan di muka pengadilan sebelumnya? Sudah 57 kali yang mulia. Baik, dari saya cukup ketua. Baik, terima kasih. Kalau begitu penasihat hukum silakan diajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara ahli bisa jelaskan bagaimana kondisi yang dapat dikatakan bahwa seorang telah dengan sengaja merampas nyawa? Baik, unsur dengan sengaja memiliki makna bahwa orang tersebut memiliki kehendak dan keinginan untuk menimbulkan suatu akibat sebagaimana dalam peraturan perundangan. Kemudian kehendak dan keinginan ini untuk kematian terhadap orang lain yang dilakukan untuk pemuasan nafsu atas kehendak tersebut atau motif. Namun kalau niat atau motif yang dimiliki oleh pelaku bukan untuk membuat seorang menjadi meninggal, apakah pelaku tak bisa dikategorikan dengan sengaja merampas nyawa? Belum dapat dikategorikan sebagai sengaja merampas nyawa. Ini disebabkan karena perlu adanya sebab dan akibat dari tindakan tersebut. Dalam hal ini dasari adanya niat dan motif. Kemudian hal ini dapat dikecualikan apabila memang terbukti adanya alat yang digunakan untuk melukai organ vital yang dapat menyebabkan kematian seorang. Namun hal tersebut harus dibuktikan kembali. Baik, selanjutnya mengenai jangka waktu yang erat dalam unsur dengan rencana. Definisi jangka waktu apakah harus disiapkan 1 hari sebelum atau bagaimana? Bisa dijelaskan saudara ahli? Baik, jadi jangka waktu dengan rencana berarti waktu yang cukup antara timbul kehendak dan pelaksananya, di mana para pelaku masih dapat berpikir dengan tenang. Kemudian waktunya bersifat relatif, dan tidak harus dalam hitungan hari. Beberapa waktu sebelum kejadian itu pun bisa. Indikatornya adalah adanya kesempatan bagi pelaku untuk memutuskan tindakannya dalam kondisi yang tenang, yang tidak ada gangguan. Yang dikatakan berpikir dengan tenang dalam unsur dengan rencana itu bagaimana saudara? Ini memiliki makna timbul maksud atau kehendak untuk membunuh dengan paksaan adanya jangka waktu tempo, sehingga orang dapat berpikir dengan tenang dan tidak dalam kondisi emosi. Kemudian bisa dengan cara bagaimana dengan apa akan dia akan membunuh. Jika seorang terlibat dalam suatu perdebatan hingga menaikkan suara, lalu melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa korban, apakah hal tersebut dapat membenarkan pelaku melakukan perbuatannya dengan tenang? Tidak. Dalam hal tersebut menunjukkan bahwa pelaku sedang dalam kondisi batin yang tidak stabil dan dibawa pengaruh emosi sehingga memutuskan dalam kondisi batin yang tidak tenang. Selanjutnya, jika seorang melihatkan gelagat panik dan takut ketika melakukan perbuatannya, apakah pelaku dapat dikatakan melakukan perbuatannya dengan tenang? Tidak. Dalam hal tersebut menunjukkan bahwa perbuatan pelaku tersebut dilakukan dalam kondisi tidak tenang dan meliputi banyak rasa takut. Apabila ada seorang yang menurut pengetahuannya tindakan yang ia lakukan itu tidak akan menyebabkan kematian, namun pada akhirnya menyebabkan kematian, apakah hal tersebut dapat digolongkan sebagai kelapaan? Ya, benar, dapat digolongkan sebagai kelapaan. Hal tersebut dapat digolongkan sebagai kelapaan karena merupakan suatu tindakan kesalahan atau kelalaian yang membahayakan keamanan orang lain, di mana dapat mendatangkan kerugian bagi orang tersebut dan tidak dapat diperbaiki kembali. Baik, terima kasih saudara ahli, jadi kami cukup yang mulia. Baik, penuntut umum silakan diajukan pertanyaannya. Terima kasih Ketua Majelis. Saudara ahli, boleh disebutkan unsur-unsur apa saja yang harus dibuktikan pada pasal 340, 338 dan pasal 351 ayat 3 KUHP? Baik, untuk pasal 340 mengenai pembunuhan berencana mendapatkan 4 unsur, yaitu 1 barang siapa, 2 dengan sengaja, 3 dengan
penting untuk dibuktikan dalam tindak pidana, khususnya tindak pidana yang menyebabkan matinya orang lain. Dalam membuktikan terpenuhinya unsur dengan sengaja, niat atau motif menjadi sebuah indikator yang harus dapat dibuktikan dalam pemenuhan unsur tersebut dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Melalui adanya niat atau motif, maka dapat diketahui bahwa tindakan yang pelaku lakukan berdasarkan atas kehendaknya. Saudari Adi, jika dalam suatu kejadian seseorang menghalangi orang lain untuk datang ke TKP, apakah itu memenuhi unsur dengan rencana terlebih dahulu? Untuk membuktikan ada atau tidaknya unsur dengan rencana terlebih dahulu, terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi berdasarkan doktrin Casami. Namun, tindakan pelaku tidak dapat dikatakan memenuhi unsur dengan sengaja dengan rencana karena tidak memenuhi 3 syarat tersebut. Apakah syarat-syarat unsur dengan rencana terlebih dahulu seperti keadaan tenang dan jangka waktu bersifat kumulatif atau harus terpenuhi seluruhnya? Dalam 3 syarat pembuktian dari unsur dengan rencana terlebih dahulu seharusnya harus dipenuhi dalam membuktikan adanya dengan rencana. Hal ini karena baik syarat memutuskan dengan tenang, adanya waktu yang cukup, serta pelaksanaan kehendak dengan suasana yang tenang memiliki keterkaitan satu akan yang lain. Oke, apabila saya berandai, terdapat kasus di mana seseorang berulang kali memasukkan kepala seorang anak ke dalam air. Berdasarkan teori kesengajaan, apakah pelaku dapat dikenakan pasal 338? Berdasarkan pasal 338 KUHP, pembunuhan tergantung pada niat atau motif dari pelaku. Merujuk pada jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1/2018 ayat dapat dianggap sebagai alat yang baik organ vital, terutama jika korban dendam berulang kali. Pelaku dapat dijerat pasal tersebut asalkan kematian korban disebabkan oleh tindakan bukan faktor yang lain. Baik, terima kasih saudara Adi, dari kami cukup menganalisis. Oke, terima kasih dua orang yang saya pertanyaan terlebih dahulu. Baik, saya ingin bertanya Ketua. Menurut Anda, apakah ada perbedaan antara berusaha melukai dengan menusuk pisau di paha dengan menusuk di leher? Ada yang mulia. Apabila penusukan di paha akan termasuk ke dalam tindakan pidana penganiayaan, sedangkan penusukan di area leher akan termasuk ke dalam tindak pidana pembunuhan karena termasuk dari organ vital. Namun hal ini dengan catatan pelaku harus mengetahui bahwa area tersebut merupakan area vital. Apakah menurut Anda, dengan membenamkan kepala ke dalam air itu termasuk melukai organ vital yang dapat menyebabkan hidup atau mati seseorang? Menurut saya, hal itu termasuk tindakan melukai organ vital. Namun kembali saya tekankan, hal tersebut harus dilihat pula melalui sebab dari kematian korban. Apabila benar bahwa korban meninggal karena tindakan pelaku, maka hal tersebut akan termasuk ke dalam tindakan pembunuhan sebagaimana pasal 338 KUHP. Namun apabila korban meninggal karena faktor lainnya, maka hal tersebut tidak dapat masuk ke dalam pasal 338 KUHP. Baik, kesengajaan dalam pasal 338 KUHP dapat diimplementasikan menurut teori dolus eventualis. Pelaku harus mengetahui dampak dari perbuatannya. Menurut Anda, apakah sepatutnya pelaku tahu kalau dengan bermain di kolam dalam dan berulang kali berpotensi melukai organ vital? Saya menjawab pertanyaan saya hanya berdasarkan keahlian saya dan ilmu pengetahuan saya. Terkait hal tersebut perlu ditanyakan kembali kepada terdakwa apakah memang terdakwa tahu dan sadar akan fakta tersebut. Menurut Anda, tindakan apa yang digolongkan sebagai penganiayaan yang menyebabkan mati, seperti yang dimaksud dalam pasal 351 ayat 3 KUHP? Penganiayaan merupakan tindakan yang dilakukan untuk sengaja memberikan rasa tidak enak atau penderitaan, menyebabkan rasa sakit, luka, dan rusak kesehatan. Namun, kemudian atas tindakan tersebut, korban mengalami kematian. Namun, perlu diketahui bahwa suatu tindakan dapat dikatakan penganiayaan ketika dilakukan dengan sengaja dan melewati batas yang diizinkan tanpa ada maksud yang patut. Dalam penganiayaan yang menyebabkan mati, apakah bentuk penganiayaan yang dilakukan menyinggung organ vital? Tidak, yang mulia. Jika tindakan tersebut dirujuk pada organ vital dan pelaku mengetahui hal itu serta bermaksud menyebabkan kematian dari korban, maka itu termasuk tindak pidana pembunuhan. Baik, dan cukup Ketua. Ya, terima kasih. Pemeriksaan ahli telah selesai. Ahli silakan maju untuk mengambil identitas kembali dan silakan meninggalkan ruangan. Tunggu dulu. Berapa silakan duduk tenang. Silakan duduk. Baik, kalau begitu kita pemeriksaan
pemeriksaan saksi dan ahli penasihat hukum telah selesai dan agenda selanjutnya adalah pemeriksaan terdakwa. Kita sudah 7 hari ya. Panitera, jadi sekarang tanggal berapa? Cuma 30 Juni 2023 kata majelis. Baik, ini sidang ditunda selama 7 hari dan akan digelar kembali pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 dengan agenda sidang pemeriksaan terdakwa dengan inti sidang ditunda. Memori. Sidang Pengadilan Negeri Malang yang sedang mengadili perkara pidana dengan nomor register perkara 100 dan seterusnya dengan ini dibuka, dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa. Saudara terdakwa ini siapa untuk menjadi sidang ya? Saya dan siapa yang mulia? Agenda kita pada hari ini pemeriksaan terdakwa. Terdakwa bersedia siap untuk memberikan keterangan? Presiden siapa yang mulia? Baik, sebelum itu majelis akan kepada saudara bahwa saudara memiliki hak-hak sebagai terdakwa untuk memberikan keterangan tanpa disumpah dan berhak untuk tidak menjawab dengan terpaksa hal-hal yang akan memberatkan diri saudara. Dapat dipahami? Dapat dipahami yang mulia. Baik, silakan dimulai dari penuntut umum terlebih dahulu. Silakan ajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih Ketua Majelis. Apa hubungan antara saudara dengan korban? Saya merupakan pacar dari ibunya Felicia dan Felicia memiliki seorang anak bernama Randy. Apakah saudara kenal dengan Alvin Simanusong? Kenal, dia merupakan ayah dari Randy, ayah kandung dari Randy. Bagaimana perasaan saudara ketika pacar saudara masih sering berhubungan dengan mantan suaminya? Biasa saja, karena mereka juga di lingkungan kerja yang sama, jadi ada kemungkinan untuk bertemu terus. Bagaimana pandangan personal saudara terhadap Alvin? Menurut pandangan saya, Alvin ini merupakan sosok yang bertanggung jawab bagi Feli dan juga bagi Randy, sehingga saya sangat menghormati dia sebagai ayah kandung dari Randy. Apakah sekiranya ada perasaan di mana saudara tidak senang hati terhadap Alvin secara personal? Tidak sama sekali. Mengingat Alvin adalah mantan pacar Anda, sebetulnya apakah saudara memiliki keinginan agar pacar Anda dan mantan suaminya tidak berhubungan kembali? Tidak sama sekali. Pada saat hari kejadian, bagaimana perasaan Anda ketika mendengar Feli bertemu dengan Alvin? Biasa saja, karena mereka juga bekerja di lingkungan kerja yang sama. Apakah Anda keberatan ketika Anda menyetujui jawaban untuk menemani Randy, padahal saudara mengetahui pada saat itu sedang emosi? Tidak, biasa saja. Pada hari kejadian, saudara menemani korban berenang, padahal saudara masih memiliki pekerjaan. Boleh tolong saudara jelaskan pekerjaan apa dan apa alasannya? Saya seorang wira swasta, jadi pada saat itu juga saya sedang mendapatkan jadwal yang work from home dan menyebabkan saya menjadi memiliki waktu yang fleksibel. Baik, dari jadwal PFH tersebut, apa yang membuat Anda memilih untuk menemani Randy berenang dibandingkan bekerja, selain dari alasan fleksibel tadi? Saya menyanggupi untuk menemani Randy karena selain fleksibel itu, saya juga senang dan sudah biasa menemani Randy. Menurut penuntut umum, alasan saudara tersebut tidaklah masuk akal. Saudara pada awalnya sempat mengatakan bahwa saudara sedang ada pekerjaan, tapi pada saat saksi meminta tolong kepada saudara untuk menemani korban, saudara langsung menyatakan, tolong saudara. Berarti yang mulia, penuntut umum terlalu asumtif. Tolong saya kepada penasihat hukum untuk tidak mengintervensi saat penuntut umum sedang memberikan pertanyaan. Dapat dipahami? Paham ya mulia. Silakan ditutup penuntut umum. Baik, Majelis. Pada saat baru sampai di kolam renang, apa saja yang saudara lakukan bersama korban? Kami datang, lalu berganti baju renang, dan kemudian kami bermain di kolam yang dalam. Berdasarkan rekaman CCTV, Mohon maaf, kami bermain di kolam yang dangkal. berdasarkan rekaman CCTV, pada awal saudara ada di kolam yang dangkal. Kemudian saudara dan korban berpindah tempat menuju ke kolam yang dalam. Kenapa saudara mau membiarkan? Pada akhirnya, saya mengiyakan karena saya memberikan pemahaman kepada Randy bahwasannya jika dia berenang di kolam yang dalam, dia tidak akan dapat menampakkan kakinya dan itu berbahaya bagi dia. Apakah Anda tahu konsekuensi dari anak kecil berumur 4 tahun berenang di kolam yang dalam? Tahu, tapi yang saya ingin jelaskan adalah jika Randy berenang di kolam yang dalam, dia tidak akan dapat menampakkan kakinya dan itu berbahaya bagi dia. Namun, walaupun demikian, saya tetap memegang kanan kirinya sebagai bentuk penjagaan dari saya. Ketika Anda memberikan pemahaman pada Randy dengan menempatkan kakinya pada dasar kolam, kenapa Anda melakukannya selama 13 kali? Bukannya hanya sekali saja sudah cukup? Ya, saya rasa dia baik-baik saja pada awalnya. Jujur, saya tidak menyangka bahwa itu akan menyebabkan Randy tidak sadarkan diri. Ketika saudara memberikan pemahaman, apakah Anda melihat bahwa Randy sudah tidak bernapas? Pertama, saya tegaskan kembali bahwasannya saya tidak ada niat untuk menenggelamkan Randy. Saya hanya
ingin memberikan pembelajaran kepada dia bahwasanya jika dia berenang di kolam yang dalam, dia tidak akan dapat menapak kakinya. Dalam memberikan pemahaman kepada Randi, saudara berusaha menarik atau mencelupkan kepala korban ke dalam air secara berulang kali. Apa alasan saudara melakukan hal tersebut? Agar dia dapat menapak kakinya ke dasar kolam dan juga agar dia dapat mengambil napas. Saudara ingin untuk Randi tidak tenggelam, tetapi saudara juga menginginkan kaki Randi untuk menyentuh dasar kolam. Dengan kata lain, yang saudara lakukan itu membuat korban tenggelam. Maka penuntut umum ingin luruskan sekali lagi, keinginan saudara itu apa? Saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya ini hanya ingin memberikan pembelajaran kepada Randi. Jika dia berenang di kolam yang dalam, dia tidak akan dapat menapak kakinya agar dia tahu bahaya dari berenang di kolam yang dalam. Setelah korban tenggelam, apa yang saudara lakukan? Berdasarkan keterangan dari saksi Felicia, saudara sempat melarang saksi Felicia untuk datang ke kolam. Apakah hal tersebut saudara lakukan sebelum atau setelah korban tidak sadar? Ketika Randi tidak sadarkan diri, pada saat itu saya langsung mengangkat dia ke pinggir kolam. Dan terkait larangan saya kepada Felicia untuk tidak datang ke kolam renang itu sebelum Randi tidak sadarkan diri. Berdasarkan keterangan dari saksi Felicia, saksi menyuruh saudara untuk membawa korban ke rumah sakit. Kenapa saudara tidak langsung menelpon ambulans dan kenapa harus menunggu perintah dari saksi Felicia? Karena saya pada saat itu panik, saya tidak dapat berpikir jernih dan yang hanya saya pikirkan hanyalah memberikan pertolongan kepada Randi. Baik, terima kasih. Dari kami cukup kronis. Baik, terima kasih. Penasihat hukum, silakan mencoba pertanyaannya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Boleh saudara jelaskan sejak kapan saudara mengenal korban? Sejak saya berpacaran dengan ibunya Felicia. Baik, tadi berdasarkan keterangan saudara berikan atas pertanyaan penuntut umum, saudara memberikan kebenaran bahwa saudara mengetahui betul dan tidak keberatan dengan status ibu korban yang Felicia yang telah menikah sebelumnya dan memiliki mantan suami yang masih hidup serta masih sering berhubungan. Dan begitu saudara? Benar. Saudara mengatakan bahwa saudara tidak keberatan apabila hubungan tersebut selama masih batas wajar. Boleh saudara jelaskan apa yang saudara maksud dari batas wajar tersebut? Batas wajar yang saya maksud itu adalah ketika masih menyangkut dengan masalah pekerjaan dan juga mengasuh Randi. Karena mau gimana pun juga mereka merupakan orang tua dari Randi dan juga mereka satu tempat kerja di lingkungan kerja yang sama. Baik, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum dan yang tadi kebenaran juga sudah diakui oleh saudara, apakah tindakan Felicia tersebut telah di luar batas wajar yang saudara maksud? Menurut saya tidak masuk akal dan tidak masuk wajar dan tidak wajar ya, karena itu sudah malam hari, sudah larut malam. Kondisinya tentu saja Randi sudah tidur begitu. Jadi untuk apa? Nah, walaupun begitu, saya juga tetap mengutamakan komunikasi kepada Feli. Saya katakan saja bahwa hal itu tidak membuat saya nyaman dan walaupun saya menyatakan hal itu, saya juga tidak ada rasa kesenangan gimana ya. Baik, selanjutnya apakah ini kali pertama saudara menemani korban saat ibunya dalam sidang lain? Tidak, sudah sering. Biasanya sebulan bisa beberapa kali kalau lagi sering. Gitu. Yang Mulia izin menampilkan bukti T3 yang menguatkan keterangan terdakwa berupa transkrip percakapan WhatsApp antara terdakwa dan saksi atau Felicia. Baik, silakan Kanitra tolong dibantu. Benar ini merupakan percakapan saudara dengan ibu korban? Benar. Bisa saudara jelaskan apa konteks dari percakapan tersebut? Iya, itu merupakan percakapan di mana saya biasanya memang berinisiatif untuk menawarkan bantuan seperti menjaga dan menemani Randi ketika dia sedang bekerja mengingat pekerjaannya yang cukup padat. Dari keterangan saudara, pekerja ibu korban dan cukup menyita waktu. Boleh saudara jelaskan dari semua pengalaman saudara bagaimana pola jam kerja dari ibu korban? Namanya juga pekerja seni ya. Menurut saya dia itu pulangnya kadang larut malam, kadang juga bisa nggak pulang gitu. Saya jadi kesian aja gitu, makanya itu saya sering berinisiatif untuk yang menjaga Randi lah gitu. Baik, berdasarkan keterangan saudara tersebut, apakah ini berhubungan terhadap mengapa saudara tidak mengiyakan pada saat ibu korban hendak menyusul kolam renang? Saya menolak, saya tidak mengatakan iya ketika Felicia mau ke kolam renang itu karena saya rasa dia sudah lelah, dia sudah capek. Jadi kayak ya udahlah dia istirahat aja begitu. Baik, pada saat korban meminta dipindahkan ke kolam renang dalam, apa yang saudara lakukan? Kami berdebat dulu awalnya. Saya beritahu kalau misalnya jika dia berenang di kolam yang dalam itu banyak bahayanya. Seperti dia tidak dapat menapakkan kakinya sehingga dia bakal kesusahan untuk berenang. Namun ya selainnya anak kecil,
dia jadi tantrum dan tidak mau mendengarkan perkataan saya dan perkataan dan larangan dari ibunya. Pada saat di kolam renang dalam, saudara kerap kali menaik turunkan Randy. Boleh dijelaskan mengapa saudara melakukan hal tersebut? Iya, terkait menaik turunkan itu adalah upaya saya untuk memberikan pembelajaran dengan cara saya ingin menapakkan kakinya ke dasar kolam, namun agar dia tetap bisa mengambil nafas juga saya angkat ke arah situ. Namun sembari melakukan itu, saya juga tetap memegang tangan kiri korban sehingga dia tidak lepas dari penjagaan saya. Baik. Pada saat korban mulai meloncat di kolam renang dalam, apa yang saudara lakukan? Saya langsung mengangkatnya ke pinggir kolam. Pada saat saudara mengangkat korban dan meletakkan di pinggir kolam, bagaimana kondisi korban dan apa yang saudara lakukan saat itu? Yang saya lihat sih dia waktu sesek dan seperti tidak sadarkan diri. Saya panik dan saya langsung berteriak minta tolong. Untungnya pada saat itu langsung ada yang memberikan pertolongan seperti napas buatan begitu. Pada saat diletakkan di pinggir kolam, bagaimana keadaan lengan kiri korban? Pada saat itu merah. Ya ini karena pegangan saya yang mungkin terlalu erat begitu. Karena jujur saya takut banget bahwa jika dia melontar-lontar dia akan kelepasan dari penjagaan saya. Baik, selanjutnya apakah saudara mengetahui penyakit asma yang diidap oleh korban? Tidak sama sekali. Apakah selama saudara mengenal korban, saudara pernah melihat korban menunjukkan ciri-ciri dari pengidap penyakit asma? Tidak pernah sih, namun saya sempat curiga karena dia sering batu-batu kalau kecapean. Namun saya rasa ya itu wajar loh untuk anak kecil. Baik, terakhir, boleh saudara deskripsikan bagaimana korban di mata saudara? Dan itu udah saya anggap sebagai anak saya sendiri. Saya sangat sayang sama dia dan selama ini pun ketika saya menjaga dia, saya sangat tulus. Karena saya melihat dia bahagia walaupun kondisi orang tuanya yang sudah bercerai. Saya sangat terpukul dengan kejadian ini. Baik, terima kasih saudara saya. Dari kami cukup yang mulia. Dan terima kasih penasihat hukum. Akan majelis lanjutkan ya. Baik. Penasihat hukum saudara menyampaikan dalam nota keberatannya bahwa terdapat tekanan dari penyidik selama memeriksa saudara dan mengintimidasi dengan gebrak meja, nada tinggi hingga ada kekerasan fisik. Apakah benar? Benar yang mulia. Apakah terdapat kekerasan fisik dari penyidik? Tidak yang mulia. Hanya fisik. Hanya fisik yang mulia. Namun saya ingat betul ketika sedang diperiksa oleh penyidik, pada saat itu penyidik menggiring saya untuk mengaku. Saya ingat betul yang mulia. Pada katanya, sudah mengaku saja. Kami sudah punya bukti agar kamu cepat diproses. Dan mereka memberikan gestur menggebrak meja yang mulia. Baik, majelis telah membaca dan mempertimbangkan keberatan eksepsi saudara dalam putusan yang tadi dibacakan pada sidang sebelumnya. Terkait dengan dugaan tekanan tersebut, apakah saudara terdakwa memiliki bukti pendukung? Sejauh ini tidak ada yang mulia, karena pada ruangan itu hanya saya dan pihak-pihak penyidik. Baik, majelis akan catat dalam berita sidang hari ini. Lalu terkait keabsahan keterangan saudara dalam BAP akan menjadi putusan pada putusan akhir. Ada pertanyaan apa majelis? Silakan. Baik, Bapak saya sebelumnya sudah pernah berenang bersama korban belum? Pernah beberapa kali yang mulia. Biasanya itu berenang di kolam yang dangkal atau dalam? Di kolam yang dangkal yang mulia. Bapak saya sebelumnya mengetahui nggak penggunaan kolam dangkal itu digunakan seperti kolam apa? Untuk yang belum bisa berenang dan yang di bawah umur yang mulia. Saya ingin menambahkan. Silakan. Berarti saudara menyadari bahwa karena korban Randi di bawah umur dan tidak bisa berenang, makanya saudara selalu bawa Randi ke kolam dangkal. Benar yang mulia. Lalu saudara juga sadar betul kalau ibunya korban juga mengingatkan kembali untuk tidak bermain di kolam dalam. Benar yang mulia. Lalu kenapa di hari itu di kolam renang Ubud Cottage Village, saudara memperbolehkan korban berenang di kolam dalam? Karena dia ngotot yang mulia. Saya sudah berulang kali mengatakan bahwasanya jika berenang di kolam dalam itu akan berbahaya bagi dia, tapi dia tetap ngotot yang mulia. Baik, dia saya coba betul. Baik, terima kasih. Nah, terdakwa. Kalau begitu agenda berikutnya ada pembacaan tuntutan dari penuntut umum. Bagaimana, sudah siap penuntut umum? Menurut Ketua Majelis, kami membutuhkan waktu 7 hari untuk menyiapkan tuntutan. Baik, apakah 7 hari keberatan? Terdakwa. Tidak yang mulia. Baik, terima kasih. Baik, kalau begitu panitia tolong dibantu menjadi tanggal berapa? Tanggal 7 Juli 2023
3 Ketua Majelis. Terima kasih Panitera. Dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 7 Juli 2023 dengan agenda sidang pembacaan tuntutan dari penuntut umum. Dengan ini sidang ditunda. In memori. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara 100 dan seterusnya atas diri terdakwa SM Mandangi. Nanti ini dibuka dan akan terbuka untuk umum. Silakan duduk. Sampai sudah terdakwa apakah ada panggilan merasa siap untuk persidangan? Saya dan siap yang mulia. Selamat dalam tahanan apakah dapat penerapan yang baik? Cukup baik yang mulia. Agenda sidang kita pada hari ini adalah pembacaan tuntutan dari penuntut umum. Kepada penuntut umum akan dibacakan tuntutannya. Baik Ketua Majelis, kami juga izin memberikan salinannya. Silakan. Majelis Hakim yang mulia, tim penasihat hukum yang kami hormati, serta sidang yang kami muliakan. Izinkan saya untuk membacakan surat tuntutan dengan nomor register perkara 100/2023/PM Malang. Identitas terdakwa, dakwaan analisis fakta persidangan yang telah dibacakan. Bahwa analisis yuridis diuraikan sesuai dengan unsur-unsur yang terungkap di persidangan. Bahwa tindakan terdakwa berupa keinginan menenggelamkan korban Reni sebanyak 13 kali yang didahului dengan rasa sakit, luka, dan mengakibatkan kematian, terbukti secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur dakwaan primer 340 KUHP, subsidiar 338 KUHP, dan lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP dengan masing-masing penjelasan unsur yang telah tercantum dalam surat tuntutan dan salinannya mengenai hal-hal yang dapat menjadi alasan pemberat dan peringanan tuntutan yang telah dibacakan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa SM Mandangi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah mengenai hal yang telah didakwakan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SM Mandangi dengan pidana penjara selama 16 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menetapkan barang bukti yang telah dibacakan. Dan 4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000 atau apabila Majelis Hakim memberi pendapat lain, mohon putusan yang saya adilnya. Demikian tuntutan kami, dapat kami tidak bertemu. Baik, terima kasih. Saudara terdakwa dan penasihat hukum mengerti dengan tuntutannya? Mengerti. Baik, agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa sesuai dengan sudah kita jadwalkan. Penuntut umum, pastikan terdakwa tetap ditahan. Baik Ketua Majelis. Baik, ini sidang kami tunda. In memori. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara 100 dan seterusnya atas diri terdakwa SM Mandangi nanti dibuka dan akan terbuka untuk umum. Silakan dulu terdakwa. Selamat pagi terdakwa, apakah terdakwa ada siap untuk persidangan? Saya dan siap yang mulia. Terdakwa selama dalam tahanan apakah mendapatkan perlakuan yang baik? Cukup baik yang mulia. Agenda sidang kita pada hari ini adalah pembacaan nota pembelaan dari penuntut umum, dari penasihat hukum. Mohon maaf. Penasihat hukum silakan dibacakan nota pembelaannya. Baik yang mulia, namun izinkan klien kami untuk membacakan pledoi pribadi terlebih dahulu. Baik, silakan. Terdakwa. Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim yang terhormat Jaksa Penuntut Umum, tim penasihat hukum, dan para hadirin yang saya hormati. Puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa karena saya masih diberikan kesempatan untuk mengikuti jalannya persidangan ini dalam keadaan sehat dan baik. Perkenankan saya menyampaikan terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembelaan pribadi saya. Sebagai orang yang dilaporkan pada kasus ini, maksud dan tujuan saya menurut Randi agar menjadi pintar saja dan pandai berenang, dan juga agar dia mengerti akan bahaya di dalam kolam dalam. Sesering-seringnya Randi ditinggal kerja oleh ibunya, tetap saja dia akan sedih bila sendirian di rumah. Maka dari itu, bila ada hal yang dapat membahagiakan, maka akan saya lakukan. Saya tidak membenarkan dakwaan yang dilakukan kepada saya, karena apapun yang saya lakukan hanyalah sebatas agar dirinya pandai dan pintar, tanpa maksud terselubung lainnya. Bila pun saya tetap harus menjalankan masa hukuman saya harap Yang Mulia dapat mempertimbangkan situasi saya yang merupakan salah satu pencari nafkah di keluarga saya. Maka dari itu, besar harapan saya Yang Mulia mempertimbangkan surat pembelaan saya ini tanpa melupakan pertimbangan kondisi saya. Karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mohon
untuk diberikan keringanan, pengampunan dan keputusan yang seadil-adilnya. Terkandang Yesaya Mandagi. Penasihat hukum silakan lanjutkan. Nota pembelaan penasihat hukum terdakwa. Nasib ini operator ini hukum yang ini pasif injuria. Hukum tidak memberikan tindakan kepada siapapun dan tidak melakukan kesalahan kepada siapapun. Majelis hakim mengurankan dan saudara penuntut umum izinkan kami menyampaikan analisis yuridis kami. 1. Seluruh unsur dakwaan primer yang di pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana tidak terpenuhi karena tidak terpenuhi syarat unsur dengan rencana terlebih dahulu. Karena pertama, terdakwa tidak memutuskan kehendaknya dengan tenang. Kedua, terdakwa tidak memiliki ketersediaan waktu yang cukup. Dan penuntut umum tidak mampu menguraikan apakah terdakwa memiliki kesempatan untuk melakukan kehendaknya dan strategi terdakwa untuk melakukan kehendaknya membunuh korban. 3. Terdakwa tidak melaksanakan kehendaknya dengan suasana batin yang tenang. 2. Seluruh unsur dakwaan subsidiar dari pasal 338 KUHP tentang pembunuhan tidak terpenuhi karena pertama, sejak awal terdakwa tidak memiliki niat menenggelamkan korban untuk membunuh korban. Kedua, perbuatan terdakwa mendorong kepala korban ke dalam air semata-mata dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada korban. Ketiga, terdakwa tidak pernah mengira bahwa perbuatannya akan mengakibatkan matinya korban. 3. Seluruh unsur dakwaan lebih subsidiar dari pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian tidak terpenuhi. Karena tidak terpenuhinya, pertama, terdakwa tidak memiliki niat untuk menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap tubuh korban ataupun merusak kesehatan korban. Kedua, terdakwa tidak pernah mengira bahwa perbuatannya akan mengakibatkan matinya korban. Ketiga, korban memiliki riwayat penyakit asma yang tidak dapat dikesampingkan sebagai penyebab kematian korban. Mengingat pertimbangan manusia terdakwa yang pada intinya, terdakwa tidak pernah sekalipun terlintas memiliki niat menganiaya bahkan membunuh korban, serta terdapat kebenaran tak terbantahkan bahwa korban memiliki riwayat asma yang menjadi hal krusial dari alasan kematiannya. Kemudian hal yang meringankan bagi terdakwa dianggap telah dibacakan. Dengan demikian seluruh dakwaan penuntut umum tidak terbukti. Permohonan kami 1. Menyatakan terdakwa Yesaya Mandagi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. 2. Membebaskan terdakwa Yesaya Mandagi dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa Yesaya Mandagi dari segala tuntutan hukum. 3. Memulihkan hak terdakwa Yesaya Mandagi dalam kemampuan kedudukan harkat dan martabatnya. 4. Membebankan biaya perkara pada negara. Namun apabila majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan seadil-adilnya. Ex aqua et bono, ex merito justitiae. Teman kami tim penasihat hukum terdakwa. Terima kasih yang mulia. Baik, untuk penuntut umum apakah akan memberikan tanggapan? Kami tak ada catatan. Baik, maka di agenda selanjutnya adalah pembacaan putusan akhir dari kami majelis hakim sesuai dengan sudah dijadwalkan. Penuntut umum, tolong pastikan terdakwa tetap dalam tahanan. Baik, Ketua Majelis. Dengan ini sidang kami tutup. Bermemori. Sidang lanjutan dengan nomor kisah perkara 100 dan seterusnya atas diri terdakwa Yesaya Mandagi saat ini dibuka dinyatakan terbuka untuk umum. Silakan untuk terdakwa. Selamat pagi, mendengarkan nasihat dari siapa pemimpin persidangan? Saya siap mulia. Terdakwa selama dalam tahanan apakah mendapatkan perlakuan yang baik? Cukup baik ini. Hasil saya kita pada hari ini adalah membaca putusan akhir dari majelis hakim. Mohon diperhatikan ya. Baik, penulis. Baik. Terdakwa boleh berdiri selama kami membacakan putusan akhir. Baik. Putusan nomor 100/B/2023 Malang demi keadilan bersama Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa yaitu Yesaya Mandagi. Identitas terdakwa dianggap telah dibacakan. Setelah membaca dalam berkas perkara yang bersangkutan, Menimbang bahwa terdakwa itu Yesaya Mandagi terdakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan seperti itu, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 301 KUHP yang pada unsurnya 1. Unsur barang siapa dianggap telah dibacakan. 2. Unsur dengan sengaja bahwa dalam pertimbangan hukum yang telah mencakup mens rea dan atus res terdakwa Yesaya Mandagi, majelis hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa meskipun terdakwa menyangkal adanya obses atau dolus untuk membunuh korban, tapi telah nampak secara terang-benderang dalam perbuatan bahwa terdakwa Yesaya Mandagi bertujuan untuk merampas nyawa korban. Menimbang bahwa dengan demikian, oleh karena majelis hakim telah memperoleh keyakinan dan didasari oleh lebih dari 2 alat bukti yang sah, maka unsur dengan sengaja dalam pasal telah terpenuhi. 3. Unsur dalam perkara terlebih dahulu bahwa adanya kesesuaian fakta berdasarkan keterangan dari terdakwa Yesaya Mandagi dan saksi Felicia Gibi Aurelia yang terbukti dan telah meyakinkan hakim bahwa tidak mengetahui adanya riwayat penyakit asma yang diderita oleh korban, sehingga menurut hemat hakim terdakwa Yesaya Mandagi
tidak memikirkan dampak akibat dilakukan pemberian pemahaman kolam dalam akan mengakibatkan kematian bagi korban. Maka tidak terpenuhi unsur memikirkan rencana secara matang dan tenang dan persiapan rencana atau resiko dari apa yang menyebabkan yang akan timbul. Menimbang bahwa dengan demikian oleh karena majelis hakim telah dilakukan oleh keyakinan dan didasari oleh lebih dari 2 alat bukti yang sah, maka unsur dengan rencana terlebih dahulu dalam pasal pokok tidak terpenuhi. 4. Unsur merampas nyawa orang lain dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan primari tidak terbukti, maka selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan dakwaan subsidiar sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP yang pada unsurnya 1. Unsur barang siapa dianggap telah dibacakan. 2. Unsur dengan sengaja dianggap telah dibacakan. 3. Unsur merampas nyawa orang lain dianggap sudah dibacakan. Menimbang dengan demikian dakwaan subsidiar dianggap telah terbukti. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab atau maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Pertama, hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa Yesaya Mendagri menyebabkan korban yang merupakan anak berumur 5 tahun meninggal dunia. Perbuatan terdakwa Yesaya Mendagri merasakan masyarakat. Hal yang meringankan, terdakwa Yesaya Mendagri belum pernah dihukum pidana. Terdakwa Yesaya Mendagri bersikap tertib dan kooperatif setelah persidangan berlangsung. Memperhatikan pasal 191 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 tentang hukum acara pidana serta perundang-undangan lain yang bersangkutan mengadili 1. Menyatakan terdakwa Yesaya Mendagri tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiar. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Yesaya Mendagri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 tahun. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dipidana terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa Yesaya Mendagri tetap ditahan. 5. Menetapkan alat bukti dan barang bukti yang telah dibacakan seluruhnya dirampas untuk negara. 6. Membebankan kepada terdakwa Yesaya Mendagri biaya perkara sejumlah Rp2.000. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang pada hari Senin 17 Juli 2023 oleh saya, Marveni SHMH sebagai Hakim Ketua, Nika Jerinia Wijaya Sirait SHMH dan Michael Glenn Rainer Kararino SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Jadi dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat 27 Juli 2023 dengan dibantu oleh panitia pengganti serta dihadiri oleh penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi Malang dan terdakwa dan penasihat hukumnya. Bagaimana penuntut umum? Penasihat hukum dan juga terdakwa dapat dikami putusannya? Baik, berdasarkan pasal 96 ayat 3 KUHP saudara memiliki hak yaitu menerima atau menolak putusan, mempelajari putusan dan pengajuan banding. Saudara akan menggunakan hak yang mana? Izinkan saya untuk berdiskusi dengan penasihat hukum saya. Baik, silakan. Bagaimana terdakwa? Kami akan mengajukan banding yang mulia. Baik, kalau begitu, berdasarkan pasal 233 KUHP, saudara terdakwa dan penasihat hukumnya berhak mengajukan banding dalam waktu 7 hari setelah dijatuhkan putusan akhir. Dengan demikian, sidang pengadilan negeri Malang yang sedang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor di perkara 100 garing B 2023 garing PN Malang atas terdakwa Yesaya Mendagri pada tanggal 27 Juli 2023 bertempat di ruang sidang utama dengan dinyatakan selesai ditutup. Baik saudara terdakwa, semoga perkara ini dapat dijadikan sebagai pelajaran bagi saudara. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Baik, hadirin dipersilakan duduk kembali. Penuntut umum dan penasihat hukum dipersilakan untuk meninggalkan ruangan. Demikianlah simulasi sidang peradilan semu yang telah kami tampilkan. Atas perhatian Bapak Ibu dosen, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.
Om santi-santi Om, namo buddhaya, salam kebajikan.